Inilah yang kemudian menjadi bahan perdebatan besar di kalangan pecinta sepak bola. Karena bagi sebagian orang, ukuran seorang pemain terbesar bukan hanya berapa banyak gol yang dicetak, tetapi bagaimana ia bereaksi ketika tim sedang berada dalam tekanan. Apakah ia menunggu permainan datang kepadanya, atau Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I want. Ronaldo bukanlah Messi? Kalimat itu mungkin terdengar keras, tetapi justru menjadi refleksi yang sedang ramai dibicarakan setelah pertandingan Portugal melawan Kongo. Ketika Portugal mengalami kesulitan membongkar pertahanan lawan, banyak penggemar berharap Cristiano Ronaldo akan muncul sebagai penyelamat. Namun kenyataannya, pertandingan kali ini berjalan jauh dari harapan. Di usia 41 tahun, Ronaldo memang masih memiliki mentalitas juara dan ambisi yang luar biasa. Akan tetapi, sepak bola modern seringkali menuntut lebih dari sekedar pengalaman dan determinasi. Saat Portugal membutuhkan sosok yang mampu mengubah jalannya pertandingan dalam satu momen ajaib, Ronaldo terlihat kesulitan menemukan ruang dan ritme permainan terbaiknya. Peluang demi peluang sebenarnya datang menghampiri, namun penyelesaian akhir yang biasanya menjadi senjata mematikan Ronaldo justru tidak terlihat setajam biasanya. Beberapa tembakan melenceng, beberapa peluang berhasil diamankan kiper lawan, dan beberapa keputusan di kotak penalti tidak berjalan sesuai keinginannya. Hasilnya, sang mega bintang harus mengakhiri pertandingan tanpa gol meski mendapatkan sejumlah kesempatan emas. Yang membuat sorotan semakin besar adalah kontras dengan penampilan Lionel Messi beberapa hari sebelumnya. Ketika timnya berada dalam tekanan, Messi mampu tampil sebagai pembeda. Ia tidak hanya mencetak gol, tetapi juga menjadi pusat kreativitas permainan, mengatur tempo, menciptakan peluang, dan mengangkat performa rekan-rekannya. Messi berhasil menjelma menjadi pahlawan yang membawa tim keluar dari situasi sulit. Sementara itu, Ronaldo terlihat berusaha melakukan segalanya sendiri. Ia turun ke lini tengah, mencoba membuka ruang, meminta bola, hingga beberapa kali mencoba menyelesaikan serangan seorang diri. Namun semakin keras ia berusaha, semakin terlihat bahwa Portugal membutuhkan kontribusi kolektif yang lebih besar daripada sekedar mengandalkan satu pemain. Bagi para penggemar Portugal, pertandingan ini menjadi pengingat bahwa bahkan legenda terbesar sekalipun memiliki batas. Ronaldo telah memberikan segalanya untuk negaranya selama lebih dari 2 dekade. Namun sepak bola tetaplah olahraga tim, dan ada momen ketika satu pemain tidak mampu memikul seluruh beban pertandingan seorang diri. Meski demikian, satu pertandingan tidak akan menghapus warisan luar biasa Cristiano Ronaldo. Ia tetap salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola. Hanya saja, laga melawan Kongo menunjukkan bahwa usia, intensitas kompetisi, dan tuntutan turnamen besar mulai menjadi tantangan yang semakin nyata. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, banyak pendukung Portugal mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi berharap Ronaldo menyelesaikan setiap masalah di lapangan sendirian. Bayangkan apa yang dilakukan Cristiano Ronaldo pada pertandingan tersebut. Ketika Portugal sedang kesulitan membangun serangan, banyak penggemar berharap sang kapten turun membantu permainan. Namun yang terlihat justru berbeda. Ronaldo lebih sering menunggu di area depan, meminta bola datang kepadanya, sementara rekan-rekannya harus berjuang keras memenangkan duel demi duel di lini tengah. Di saat Portugal kehilangan kendali permainan, tidak sedikit penggemar yang membandingkan situasi itu dengan Lionel Messi. Ketika timnya mengalami kebuntuan, Messi seringkali terlihat turun hingga ke area tengah bahkan mendekati lini belakang untuk menjemput bola. Ia berusaha terlibat dalam setiap fase permainan, mengatur tempo, membuka ruang, dan membantu rekan-rekannya keluar dari tekanan. Inilah yang kemudian menjadi bahan perdebatan besar di kalangan pecinta sepak bola. Bagi banyak orang, perbedaan terbesar antara Messi dan Ronaldo bukan hanya soal jumlah gol atau trofi, tetapi tentang cara mereka merespons ketika tim sedang berada dalam kesulitan. Apakah ia menunggu permainan datang kepadanya, atau justru mencoba mengubah permainan itu sendiri? Yang membuat kritik semakin keras adalah fakta bahwa peluang demi peluang yang didapat Ronaldo gagal berbuah gol. Beberapa kesempatan emas terbuang, beberapa tembakan tidak tepat sasaran, dan beberapa momen penting gagal dimaksimalkan.
Ketika seorang pemain berstatus legenda dan ikon tim, ekspektasi publik tentu jauh lebih tinggi daripada pemain biasa. Banyak pendukung Portugal merasa bahwa pada laga seperti inilah seorang kapten seharusnya tampil paling depan, bukan hanya menunggu bola datang. Mereka ingin melihat pemimpin yang berlari tanpa henti, mengejar setiap peluang, membantu lini tengah, dan mengangkat mental rekan-rekannya di saat tekanan semakin besar. Akibatnya, perbandingan dengan Messi kembali muncul. Karena saat tim mengalami kebuntuan, Messi seringkali mencoba menciptakan solusi sendiri dengan turun lebih dalam dan terlibat langsung dalam proses permainan. Sementara pada pertandingan melawan Kongo, Ronaldo dinilai gagal memberikan dampak yang diharapkan ketika Portugal benar-benar membutuhkan sosok pembeda. Bagi sebagian penggemar, pertandingan ini menjadi simbol dari perbedaan filosofi dua pemain terbesar generasi mereka. Yang satu berusaha menjadi pusat permainan dari awal hingga akhir, sementara yang satu lagi lebih mengandalkan perannya sebagai penyelesai serangan. Ketika gol tidak batang, perbedaan itu menjadi semakin terlihat jelas di atas lapangan. Ronaldo membuat legendanya sendiri kecewa, sementara Messi justru membuat legenda lawan berdiri dan memberikan penghormatan. Kalimat itulah mungkin menggambarkan kontras paling nyata antara dua pemain terbesar generasi ini. Di satu sisi, Portugal berharap Cristiano Ronaldo mampu menjadi pembeda ketika tim sedang mengalami kebuntuan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ketika peluang demi peluang gagal dimaksimalkan dan permainan Portugal kehilangan arah, sorotan langsung mengarah kepada sang kapten. Sebagai pemain terbesar dalam sejarah Portugal, ekspektasi terhadap Ronaldo tentu berada di level tertinggi. Karena itulah setiap kegagalan akan terlihat jauh lebih besar dibanding pemain lainnya. Sementara itu di sisi dunia sepak bola lainnya, Messi kembali menunjukkan mengapa banyak orang menganggap dirinya sebagai pemain yang berbeda. Bukan hanya karena gol atau assist, tetapi karena dampak yang ia berikan terhadap jalannya permainan. Ketika tim membutuhkan solusi, Messi turun membantu membangun serangan. Ketika tim membutuhkan kreativitas, Messi hadir menciptakan peluang. Dan ketika tim membutuhkan seorang pahlawan, Messi seringkali muncul pada momen yang paling menentukan. Inilah yang kemudian menjadi bahan perdebatan besar di kalangan pecinta sepak bola. Karena bagi sebagian orang, ukuran seorang pemain terbesar bukan hanya berapa banyak gol yang dicetak, tetapi bagaimana ia bereaksi ketika tim sedang berada dalam tekanan. Apakah ia menunggu permainan datang kepadanya, atau justru mencoba mengubah permainan itu sendiri? Dan akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan ini, Sobat Leo. Sebuah perjalanan panjang yang penuh emosi, penuh air mata, penuh tawa, dan momen-momen yang tidak akan pernah bisa kita ulang lagi. Dari setiap langkah di Piala Dunia, dari setiap detik ketika Lionel Messi menguasai bola, kita semua sadar bahwa ini bukan sekadar sepak bola. Ini adalah kisah terakhir dari seorang legenda yang benar-benar menutup buku sepak bola dengan cara yang hanya dia bisa lakukan. Messi bukan lagi sekedar pemain. Dia adalah penutup era, penulis akhir dari cerita paling indah yang pernah ada di lapangan hijau. Kini, sepak bola seperti berhenti sejenak. Bukan karena hilang, tapi karena semuanya sudah sempurna di titik itu. Kita tidak lagi mengejar siapa yang terbaik, karena kita sudah menyaksikannya sendiri. Kita hanya tinggal duduk, tersenyum, dan menikmati ulangannya di kepala kita masing-masing. GOAT Leo akan selalu menjadi rumah bagi Sobat Leo. Tempat kita mengenang setiap detik magis itu, setiap gol, setiap assist, dan setiap momen yang membuat kita berdiri tanpa sadar. Dan sebelum kita benar-benar menutup video ini, terima kasih Messi, karena sudah membuat sepak bola terasa seperti mimpi yang nyata. Terima kasih karena sudah menutup semuanya dengan cara yang tidak akan pernah bisa ditandingi siapapun. Dan untuk Sobat Leo, jangan sedih karena legenda tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berhenti bermain, tapi tidak pernah berhenti hidup di hati kita. Dan akhirnya, GOAT Leo pamit. Sampai jumpa di kenangan berikutnya. Kumirawawau, Knai. And it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright.